Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra ta'du khimasan wa taruhu bitana." Al-hadis sadaqallahul azim, amma ba'd. Kepada al-ulama warasatul anbiya, para ulama, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, dai, daiyah, mubaligh, mubalighah, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang selalu saya hormati, sesepuh bini sepuh yang saya tunggu nasihat dan wejangannya, juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang saya hormati, baik itu kaum intelektual, kaum sains, peneliti, pemikir, kaum analis, politikus, seni, kebudayaan, sejarawan, maupun kaum-kaum yang lain yang selalu berkarya untuk Nusantara Indonesia, juga bagi non-muslim yang sempat melihat dan mendengarkan langsung dari dakwah saya lewat YouTube. Hadirin yang berbahagia, jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Dwijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun jauh pelosok terpencil di daerah Nusantara Indonesia, dari Jambiwangi, Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Bersama YouTuber saya, Tumiran Handoko. Jangan lupa subscribe. Hadirin yang berbahagia, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah, di tengah teriknya matahari yang sudah mulai merapat di bumi Indonesia yang tropis ini, dipenuhi dengan kepulauan-kepulauan yang indah, sehingga keindahan itu merasa kepada masyarakat Indonesia, baik yang beraktivitas apapun, dihiasi dengan teriknya matahari. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Saat krisis moneter, saat munculnya corona, bisa teratasi dengan doa-doa yang mustajab, kepedulian para medis yang tanggap, ketertiban masyarakat Indonesia untuk menjaga ketertiban dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan membaca sholawat siang malam hingga dini hari, setiap kita mengatakan, lisan kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kita diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, sudah teringat dan kita nampak untuk mengingat. Kadang manusia lupa terhadap jasa-jasa orang yang terpencil, yang tidak begitu kelihatan. Nun jauh di sana ada seorang tokoh pedagang yang selalu ada di puncak Gunung Lawu, yang bernama Mak Yem, atau yang dikenal dengan Ibu Wakiyem. Beliau selalu ada dan selalu eksis, ada ketika para pendaki, pecinta alam yang mengarah ke Gunung Lawu, mesti ada di situ. Kenapa? Dengan sigap, dengan cermat,
Wakiem selalu ada dan menjamu, bahkan tidak diketahui oleh publik, hanya beberapa publik yang mengetahui bahwasanya beliau seorang pedagang yang sederhana, bahkan sering membantu para pendaki Gunung Lawu. Makanan-makanannya kadang dibonuskan, membayarnya pun tidak semuanya, sebagian disodakohkan kepada para pendaki. Inilah karakter watak, kadang lupa, tidak kita viralkan, kadang lupa tidak kita perlihatkan sosok Ibu Wakiem. Menurut para pendaki Gunung Lawu, beliau ini adalah berjasa karena satu-satunya pedagang di puncak Gunung Lawu yang selalu melayani para pendaki. Bahkan tidak sedikit jasa beliau, sering membantu para pendaki yang pingsan, para pecinta alam yang tersesat, bahkan yang kelaparan. Inilah sosok Ibu Wakiem atau Makiem. Penilaian jasa seseorang tidak hanya dilihat dari orang kantoran saja, bukan dilihat dari orang kota besar saja. Kadang jasa-jasa orang yang tersembunyi, yang jauh dari keramaian, yang jauh dari public figure, lupa untuk ditayangkan. Kenapa tema dakwah saya tentang Ibu Wakiem dan atau Makiem? Karena menurut saya beliau adalah sosok yang terampil, sosok yang tahu tentang hakikat kehidupan dan makna hidup sosial, makna terhadap pertolongan terhadap sesama. Hadirin yang berbahagia, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra ta'tu khimasan wa taruhu pitona." Al-Hadis. Lamun sira kabeh padha gelem tawakal marang Allah, tawakal kepada Allah maksudnya bagaimana? Kelawan tawakal sak temenan, sak yektine Allah bakal ngrejekeni sira kabeh kaya dene oleh ngrejekeni manuk budal esuk-esuk wetenge kotong lan bali sore wetenge kebak. Monggo kula baleni. Lamun sira kabeh padha gelem tawakal marang Allah, kelawan tawakal sak temenan, sak yektine Allah bakal ngrejekeni sira kaya dene oleh ngrejekeni manuk budal esuk weteng kotong lan bali sore wetenge kebak. Manuk budal perutnya ketika berangkat dalam keadaan kosong, ketika pulang perut dalam keadaan kenyang. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra ta'tu khimazan wa taruhu pitona. Lamun sira kabeh padha gelem tawakal marang Allah, kelawan tawakal sak temene sak yektine Allah bakal ngrejekeni sira kaya dene oleh ngrejekeni manuk budal esuk-esuk wetenge kotong lan bali sore wetenge kebak. Sampai-sampai yang namanya Bu Wakiem atau Makiem batuknya dirindukan.
batuknya dirindukan oleh para pendaki. Bicaranya direnungkan. Jasanya kepada pendaki dilamunkan. Bahkan jiwa sosialnya selalu diingat-ingat oleh para pendaki. Dan di antara sekian pendaki Gunung Lawu, bahkan ada yang sukses menjadi pendaki kelas internasional. Satu di antaranya adalah orang-orang yang pernah mendaki di Gunung Lawu dan sukses. Dan orang mencintai alam itu tidak semua orang. Pendaki gunung seperti pendaki Gunung Lawu adalah orang yang selalu dikenal karena mencintai alam. Kadang manusia hobinya merusak alam, bukan mencintai alam. Di kerusakan di laut, di bumi dan lain disebabkan ulah manusia. Tapi kalaupun ada yang merasa mencintai alam, berarti mereka itu tentunya cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bumi pertiwi Indonesia ini. Tidak semua orang mencintai alam. Kita ketahui Gunung Lawu mempunyai sejarah panjang. Di situ banyak ditemukan benda-benda purbakala dan sebagai tempat di mana para jasad ditanam dari keluarga besar Mangkunegaran. Di situ juga ada purbakala yang muncul yang selalu dijaga oleh tim purbakala di Gunung Lawu. Keindahan Gunung Lawu yang mempesona membuat para pendaki jatuh cinta. Cinta itu datangnya secara tiba-tiba seperti kaum pendaki yang ingin mendaki Gunung Lawu dengan keindahannya. Di sana ditemukan Argo Dumilah, kemudian ada petilasan Sunan Lawu yang ada di puncak gunung maupun makamnya, yang diperkirakan beliau moksa di sana, yang disebut dengan Brawijaya. Brawijaya 5. Sosok Buah Kiem atau Mayem ini menjadikan tolak ukur betapa indahnya perilaku beliau, betapa saenya, bagusnya. Dengan sukarela sang pendaki menurunkan Buah Kiem atau Mayem yang meninggal pada tanggal 23 April 2005 hari Rabu. Ketika turun gunung, para pendaki dengan sukarela gotong royong menaikkan Mayem turun gunung. Ketika Mayem mau naik ke gunung atas Gunung Lawu, para pendaki pun menandu beliau. Tidak semua orang mau menandu seseorang. Pastinya kalau tidak punya jasa terhadap orang. Dan sosok Buah Kiem ini atau Mayem ini merupakan contoh sebagian untuk Nusantara, untuk masyarakat Indonesia, bahwa berbagi budi pekerti, berbagi sosial, berbagi sikap tidak harus memakai sepatu, tidak harus berdasi, tidak harus berjas, maupun seperti pegawai kantoran saja. Tapi berpenampilan sederhana seperti Mayem inilah bisa menjadikan tauladan bagi masyarakat luas Indonesia. Ini sadar ora kula ngomong ngeten iki. Kagem jenengan sadar mboten mirengaken iki. Yang namanya orang memberikan jasa, yang namanya orang memberikan sifat sosial, sifat tolong menolong, tidak harus dan tidak hanya orang kantoran saja, tapi sosok Ibu Buah Kiem atau Mayem yang hidup dengan para kera, hidup dengan binatang buas, hidup dengan binatang langka,
hidup sepi dan sebagainya di atas Gunung Lawu, hidup sendiri melayani para pendaki dengan umbi-umbian godok, dengan sayur mayur nasi seadanya, tetapi membuat terkesan para pendaki Gunung Lawu. Hidup sederhana tapi bermanfaat untuk sesama. Hidup kaya, jangan kikir, jangan pelit terhadap sesama. Hidup kaya, kalau ingin memang kaya dan jatahnya kaya, jadilah seperti Utsman bin Affan. Hidup tak punya, tapi jadilah Bilal bin Rabah. Hidup sederhana, seperti saya contohkan tadi, dengan iringan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti Mak Yem atau Ibu Wakiem, seorang pedagang tunggal yang ada di atas Gunung Lawu. Para pendaki menangis, menjerit, teriris, seakan-akan kehilangan sosok ibu-ibu yang baik seperti Bu Yem atau Mak Yem atau Ibu Wakiem meninggal dunia. Apa ketika ditanya para pendaki, kenapa kau menangis mas, kenapa kau menangis mbak? Beliau menjawab, saya kehilangan sosok sederhana, sang pedagang tunggal di atas puncak Gunung Lawu, Mak Yem alias Bu Wakiem. 23 April hari Rabu 2025 kemarin telah tutup usia. Seakan-akan wilayah area Gunung Lawu gempar dan berhenti sejenak jantungnya para alam-alam ini mendengar berita itu. Kenapa? Dia sosok sederhana yang perlu ditiru dan dikaji untuk tauladannya. Tidak harus bermewah-mewah dan berlebihan harta, tetapi sederhana, berkesan untuk masyarakat luas. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik jasa pedagang Ibu Wakiem atau Mak Yem yang berdagang di atas puncak Gunung Lawu yang kemarin telah tutup usia. Hadirin yang berbahagia, memang jasa seseorang tidak diukur dilihat dari harta. Jasa seseorang tidak bisa diukur dengan catatan-catatan yang megah, tetapi jasa seseorang bisa diukur dari perilaku, sikap sosial, dan baiknya terhadap sesama. Jangan menilai seseorang dari aksesoris, penampilan harta bendanya, penampilan actionnya, penampilan bajunya, penampilan perbekalannya. Jangan dilihat itu, tapi lihatlah dari gebrakan, gerakan, sikap di tengah-tengah masyarakat. Sosok Mak Yem, pedagang tunggal di atas Gunung Lawu, sebagai toladan dan sebagai iktibar, pelajaran bagi kita semua. Semoga masyarakat Indonesia bisa meniru secuil jasa yang perlu ditiru dari sosok Mak Yem. Hadirin yang berbahagia, kita ingat bahwa seseorang itu dikenang bukan dari glamornya, tapi dikenang dari jasa-jasanya terhadap orang sekitar, bermanfaat untuk sekitar, bermanfaat untuk sesama. Itulah ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Mak Yem jembar kubure padang dalane punten sedaya khilafipun pun tampi sedaya malaksainanipun ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 23 April hari Rabu 2025 kemarin. Mari kita iringi dengan bacaan La ilaha illallah. Sareng monggo. Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul
wadil amin. Sareng monggo jo sira banget nggonmu bunga ana donya malaikat jurupati lirang-lire marang sira oleh lire si malaikat arep njabut nyawa ira oleh njabut angenteni dawe kang maha kuwasa. Hidup hanya sebentar, hanya sejenak. Mari seperti ungkapan sabda Rasulullah SAW tadi, beliau mengatakan bahwa annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra ta'du khimasan wa taruhu bitana. Semoga ini menjadikan pelajaran dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan pelajaran seperti jasa dari mak yang pedagang tunggal gunung laut, dan kita jadikan pelajaran untuk kita semuanya supaya kita menjadi orang yang tawakal to Allah, menjadikan kita tawakal bertambah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Tasdik Widya Diningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota, hingga menjauh pelosok di tanah air. Terima kasih, jangan lupa tumiran dan subscribe. Ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu senggang dapat berjumpa kembali. Bila taufik wal hidayah wabillahi wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka.